Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 22 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya ini mengubahkan dan menggugah hidup kami agar sungguh-sungguh setia kepada Allah Bapa dan Anak-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Poppy Kumentas. Silahkan Ibu Poppy. Renungan pagi 22 Desember 2020 berjudul Pandangan Dunia-Dunia Lain. Ayat tema Amos 5 ayat 8. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi. Surga adalah suatu tempat yang indah. Saya rindu berada di sana dan memandang Yesus saya yang indah itu, yang menyerahkan nyawanya karena saya, dan diubahkan kepada petanya yang mulia. Aduh, bahasa apa yang dapat digunakan untuk menyatakan kemuliaan dunia yang akan datang. Saya haus akan sungai hidup yang menyemarakkan kota Allah kita. Tuhan telah memperlihatkan kepada saya dunia-dunia lain. Sayap diberikan kepada saya dan seorang malaikat menyertai saya dari kota itu ke suatu tempat yang indah dan mulia. Rumput di tempat itu hijau, dan burung-burung di sana berkicau dengan merdu. Penghuni tempat itu bentuknya sama, perawakan mereka mulia, agung dan tampan. Mereka betul menunjukkan citra Yesus, dan wajah mereka berseri-seri dengan kesukaan kudus sebagai kesan kebebasan dan kebahagiaan tempat itu. Saya menanyakan salah satu dari mereka, apa sebabnya mereka kelihatan begitu tampan melebihi mereka yang berada di bumi. Jawabnya ialah, kami hidup dengan teguh menaati hukum-hukum Allah dan tidak jatuh dengan pelanggaran seperti mereka yang ada di bumi. Kemudian saya melihat dua pohon, yang satu tampaknya sama dengan pohon kehidupan yang ada di kota itu. Kedua pohon itu tampaknya indah, tetapi yang satu buahnya tidak boleh dimakan mereka. Mereka mempunyai kuasa untuk memakan kedua-duanya, tetapi mereka dilarang untuk memakan yang satu. Kemudian malaikat yang menyertai saya berkata kepada saya, tidak ada seorang pun di tempat ini yang sudah mencicipi buah pohon terlarang itu. Tetapi jikalau mereka sampai memakannya, maka mereka akan jatuh. Kemudian saya dibawa ke suatu dunia yang mempunyai 7 bulan. Di sana saya melihat Henok yang baik itu yang sudah diubahkan. Di tangan kanannya ia memegang pelepah palem yang mulia, dan pada setiap daun tertulis kemenangan. Di sekeliling kepalanya terdapat rangkaian bunga putih yang menyilaukan, dan terdapat daun-daun pada rangkaian bunga itu, dan di tengah-tengah setiap daun tertulis kemurnian. Dan di sekeliling rangkaian bunga itu terdapat batu-batu yang berwarna-warni, yang bercahaya lebih terang daripada bintang-bintang, dan memantulkan sinar kepada huruf-huruf dan menjadikan huruf-huruf itu besar. Di bagian belakang kepalanya terdapat sebuah busur yang mengikat rangkaian bunga itu, dan pada busur itu tertulis kesucian. Di atas rangkaian bunga itu terdapat sebuah mahkota yang indah, bercahaya lebih terang daripada matahari. Saya menanyakan padanya kalau inilah tempat di mana ia dipindahkan dari bumi. Ia berkata, bukan di sini. Di kota itulah rumahku, dan saya hanya datang untuk mengunjungi tempat ini. Ia berpindah-pindah tempat seakan-akan di rumah sendiri layaknya. Saya memohon kepada malaikat yang membawa saya supaya membiarkan saya tinggal tetap di tempat itu. Saya tidak tahan
memikirkan kembali lagi ke dunia yang gelap ini. Kemudian malaikat itu berkata, "Engkau harus pulang, dan jikalau engkau setia, engkau dengan yang 144.000 itu akan berhak mengunjungi semua dunia dan menyaksikan hasil ciptaan tangan Allah." Tulisan-tulisan permulaan halaman 78 dan 79. Terima kasih atas penata layanan Ibu Popi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Penjelasan roh nubuat dalam renungan hari ini membuktikan bahwa seluruh planet di alam semesta ini mempunyai pola yang sama. Tidak hanya dunia ini yang memiliki taman dan 2 pohon, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Planet-planet lainnya juga mempunyai 2 pohon tersebut. Bedanya, mereka tidak tergoda untuk makan buah terlarang. Bukan hanya dunia ini saja yang harus menuruti hukum-hukum Allah. Planet-planet lain juga harus menuruti hukum yang sama. Bedanya, mereka tidak melanggar, namun dunia kita melanggar. Inilah yang dunia lain lihat tentang dunia kita. Selanjutnya, pulang ke rumah halaman 377 paragraf 2 berkata, "Penghuni tempat itu bentuknya sama, perawakan mereka mulia, agung dan tampan. Mereka betul menunjukkan citra Yesus dan wajah mereka berseri-seri dengan kesukaan kudus sebagai kesan kebebasan dan kebahagiaan tempat itu." Penduduk dunia lain menyatakan gambar Yesus, atau dalam renungan hari ini disebutkan citra Yesus. Kenapa? Sebab Yesus yang menciptakan mereka. Dan kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa pencipta kita. Gambar juga menyatakan karakter Yesus, dan itu tentunya karena mereka memandang kepada Anak Allah, dan dengan memandang mereka diubahkan. Ini adalah bukti bahwa memang Anak Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, dan tidak hanya menciptakan, tetapi juga saluran kehidupan bagi semuanya. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 15 paragraf 2 menjelaskan. Tetapi beralih dari semua gambaran yang kecil itu, kita memandang Allah dalam diri Yesus. Oleh memandang kepada Yesus, kita melihat bahwa memberi itu adalah kemuliaan Allah kita. "Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri," kata Yesus. "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, melainkan kemuliaan bagi Dia yang mengutus aku." Yohanes 8 ayat 28, Yohanes 6 ayat 57, Yohanes 8 ayat 50, dan Yohanes 7 ayat 18. Dalam perkataan ini dikemukakan azas utama yang menjadi hukum hidup bagi semesta alam. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi Ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk. Oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui Putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup. Hidup Bapa mengalir hanya melalui satu jalan, yaitu Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bapa karuniakan hidup yang kekal di dalam Anaknya. Allah Bapa adalah sumbernya dan diwujudkan melalui dan di dalam Anaknya. Allah Bapa adalah pencipta dan Dia melakukannya melalui Anaknya. Dan apa yang Bapa dan Anak ciptakan mempunyai pola yang sama. Ada hukum yang sama yang harus dituruti, serta ada 2 pohon yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Namun saat dunia ini jatuh dalam dosa, Kemenangan Akhir halaman 522 paragraf 2 menyatakan, "Penghuni sorga dan dunia-dunia yang lain karena belum siap untuk mengerti sifat atau akibat-akibat dosa, belum dapat melihat keadilan dan kemurahan Allah dalam membinasakan setan. Seandainya setan segera dihapuskan dari keberadaannya, mereka akan melayani Allah dengan ketakutan, bukan dengan kasih."
Dunia-dunia lain belum siap untuk mengerti akibat dosa dan karenanya, dalam paragraf sebelumnya dari buku yang sama, Nyonya White menuliskan, Allah di dalam hikmat-Nya membiarkan setan meneruskan pekerjaannya sampai roh kebenciannya matang untuk mengadakan pemberontakan. Adalah perlu bagi rencana-rencana setan itu untuk benar-benar berkembang agar sifatnya dan kecenderungannya yang sebenarnya dapat dilihat oleh semua, yaitu termasuk dunia-dunia yang lain. Dan memang akhirnya dunia-dunia lain melihat akibat dosa dan pemberontakan setan dengan nyata. Nah, sehubungan dengan dosa, perhatikan Roh Nubuat menyatakan dalam Heaven halaman 118 paragraf 4 yang berkata, teriakan kemenangan terdengar dari para malaikat dan orang-orang kudus yang telah ditebus, agar mereka tidak lagi terganggu dan dicobai oleh setan, dan bahwa penduduk dunia lain dibebaskan dari kehadiran dan godaannya. Ingat tadi, di dunia-dunia lain juga ada pohon terlarang. Mereka juga menuruti hukum Allah yang sama dengan kita. Itu sebabnya setan juga coba goda mereka. Tapi dunia-dunia lain tidak jatuh. Namun demikian, pada saat setan diikat selama 1000 tahun, dunia-dunia lain juga bersuka cita, karena kehadirannya tidak ada lagi dan tidak ada lagi godaan-godaannya di dunia mereka. Nah, kenapa setan coba goda-goda juga dunia-dunia lain? Roh Nubuat jelaskan dalam From Here to Forever halaman 307 paragraf 3. Pemerintahan Allah tidak hanya mencakup penduduk surga, tetapi termasuk semua dunia yang Dia ciptakan. Dan setan berpikir bahwa jika dia dapat membawa malaikat bersamanya dalam pemberontakan, dia juga dapat membawa dunia-dunia lain. Apa artinya kutipan ini? Artinya setan punya akses ke dunia-dunia lain. Setan juga goda dunia-dunia lain itu. Namun sebagaimana renungan hari ini katakan, mereka teguh menuruti hukum-hukum Allah dan tidak jatuh dengan pelanggaran. Mereka juga tidak tergoda untuk makan buah terlarang itu. Namun, semua upaya setan itu pada akhirnya berakhir, yaitu pada saat Yesus datang yang kedua kali. Dalam masa 1000 tahun, setan dirantai dan dia tidak bisa kemana-mana. Dia tidak bisa lagi menggoda dunia-dunia lain. Dia tinggal dalam dunia ini yang sudah dia rusak dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hal ini dilihat oleh dunia-dunia lain dan mereka bersuka cita. Sebab mereka sudah melihat sejak awal yang terjadi di dunia ini. Para Nabi dan Bapa halaman 71 paragraf 2 menyatakan, penduduk dunia-dunia lain yang tidak berdosa mengamat-amati dengan perhatian yang dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas bumi ini. Itu sebabnya mereka tahu bahwa Adam dan Hawa tergoda dan akhirnya jatuh dalam dosa. Namun meski dunia ini jatuh dalam dosa, perhatikan Roh Nubuat menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama, halaman 21 paragraf 3. Pekerjaan penebusan akan sempurna. Di tempat dosa merajalela, dahulu rahmat Allah akan lebih berkelimpahan lagi. Bumi sendiri justru ladang yang dikatakan setan sebagai miliknya itu bukan hanya akan ditebus, tetapi juga dimuliakan. Dunia kita yang kecil ini, yang akibat laknat dosa, merupakan satu-satunya noda hitam dalam semesta alam ciptaannya yang mulia itu, akan dihormati melebihi segala dunia lain yang ada di semesta alam Allah. Disinilah tempat anak Allah telah tinggal di antara manusia. Tempat Raja kemuliaan hidup, menderita dan mati. Disinilah apabila kelak ia membaharui segala sesuatu, bait Allah akan ada di antara manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Maka sepanjang zaman yang kekal, sementara orang-orang tebusan berjalan dalam cahaya Tuhan kelak, mereka akan memuji Dia karena karunia-Nya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Immanuel, Allah menyertai kita. Meski pernah jatuh dalam dosa, namun oleh pekerjaan penebusan sempurna Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, dunia ini tidak hanya ditebus, tetapi juga dimuliakan. Bagaimana caranya?
dengan anak Allah tinggal di dalam dunia ini beserta umatnya. Immanuel itu bukan hanya pada dahulu kala saja, tetapi sampai kekekalan nanti. Dan pada bagian akhir renungan hari ini, diceritakan secara ringkas tentang Henokh. Roh Nubuat menjelaskan tentang Henokh ini dalam Gospel Workers 1892, 1893, halaman 383, paragraf 1, yang berkata, Henokh adalah karakter yang jelas. Banyak yang memandang hidupnya seperti di atas apa yang dapat dicapai oleh manusia biasa. Tapi, kehidupan dan karakter Henokh yang begitu kudus sehingga dia diangkat ke surga tanpa melihat kematian, mewakili seperti apa kehidupan dan karakter semua orang jika, seperti Henokh, mereka adalah subjek untuk diubahkan ketika Kristus akan datang. Hidupnya adalah seperti kehidupan setiap orang yang dapat berhubungan erat dengan Allah. Hidup Henokh bukan di atas kita. Kita bisa hidup seperti Henokh asal kita berhubungan erat dengan Allah. Dan bila kita hidup seperti Henokh, maka kita boleh tergabung dalam kelompok yang diubahkan saat Yesus datang, yaitu kelompok 144.000. Nah, bagaimanakah hidup Henokh? Apa artinya berhubungan erat dengan Allah? Roh Nubuat menjelaskan dalam Review and Herald April 28 tahun 1891 paragraf 4 yang berkata, Henokh memelihara Tuhan selamanya di hadapannya, dan firman yang diilhami mengatakan bahwa dia berjalan bersama Allah. Dia menjadikan Kristus sebagai sahabat tetapnya. Dia ada di dunia dan melakukan tugasnya untuk dunia, tetapi dia selalu berada di bawah pengaruh Yesus. Dia mencerminkan karakter Yesus, menunjukkan kualitas yang sama dalam kebaikan, belas kasihan, simpati, kesabaran, kelembutan, kerendahan hati, dan kasih. Pergaulannya dengan Kristus hari demi hari mengubah dirinya menjadi gambaran dirinya yang sangat dekat dengannya, yaitu dengan Kristus. Hari demi hari ia bertumbuh menjauh dari jalannya sendiri menuju jalan Kristus, jalan surgawi, jalan ilahi dalam pikiran dan perasaannya. Dia terus-menerus bertanya, apakah ini jalan Tuhan? Pertumbuhannya konstan dan dia memiliki persekutuan dengan Bapa dan Putra. Ini adalah pengudusan yang sejati. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, dikatakan bahwa persekutuan dengan Bapa dan Anak adalah pengudusan yang sejati. Artinya, itulah satu-satunya jalan untuk hidup kudus. Mengapa berjalan bersama Kristus setara berjalan bersama Allah? Karena Kristus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan hanya melalui Kristus kita mendapat jalan masuk kepada Allah Bapa. Itu sebabnya kehidupan Henokh yang kudus adalah karena dia bersekutu dengan Bapa dan Anaknya. Hanya dua oknum saudaraku dalam Tuhan. Hanya dua. Henokh diangkat ke surga tanpa melihat kematian adalah karena dia hidup bersekutu dengan dua oknum saja, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Karenanya ingat pesan malaikat kepada Nyonya White agar tetap setia supaya dapat bersama dengan 144.000 dan berhak mengunjungi semua dunia dan menyaksikan hasil ciptaan tangan Allah. Dan mereka yang termasuk dalam 144.000 adalah orang-orang yang bersekutu dengan Bapa dan Anaknya. Itu sebabnya hanya nama Bapa dan Anak yang tertulis di dahi mereka. Tidak ada Trinitas. Mari kita bersiap saudaraku dalam Tuhan, tetap setia kepada Allah Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu indah dan menguatkan, agar kami sungguh-sungguh setia kepada Bapa dan Anak, sehingga kami boleh mewarisi kehidupan kekal nantinya dan menikmati segala yang Bapa dan Anak sediakan bagi yang selamat. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hidup ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.